Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tak besan-besannya kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, dan yang paling penting adalah umur panjang, nikmat kesehatan dan kekuatan yang masih tetap dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, sehingga kita berjumpa dalam kesempurnaan nikmat tak kurang satu apapun. Salawat beserta salam tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, dan insyaallah akan sampai kepada kita semua yang masih tetap berkomitmen kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang ahli la ilaha illallah, sehingga ketika kita menghembuskan napas terakhir yang terucap, tiada yang lain yang terucap di dalam lisan kita kecuali kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir perkataannya, di saat detik-detik terakhir dia meninggalkan dunia yang fana ini mengucapkan la ilaha illallah, maka kata Rasulullah dijamin dia masuk surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali Al-Fakir mencoba melanjutkan penjelasan tentang hakikatilio, ya, Latabia, secara hakiki, sebagaimana pada pertemuan pada penjelasan sebelumnya, bahwa tabia betie jangan sampai kita tidak amalkan dalam kehidupan betie. Tabia betie harus kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan. Ada sebuah masukan, ya, sebuah harapan, tolong katanya dijelaskan, ya, hakikatil tabia, hakikatil utihula atau tabia, ya. Berbicara masalah utihula atau tabia betie, hakikatilio berbicara masalah yang berkuasa, ya, yang berkuasa, yang maha hidup, tidak memerlukan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berhak memproklamirkan dirinya, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Itu hanyalah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum,
yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri tanpa memerlukan siapapun di atas permukaan bumi. Sementara kita manusia ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi khalifatul fil ardi, di atas permukaan bumi ini. Kita ini adalah duta Tuhan di atas permukaan bumi ini yang bergelar khalifatul fil ardi. Diberikan kekuasaan oleh Allah memimpin dunia ini. Kita diberikan kekuasaan oleh Allah, pangkat jabatan menjadi hamba Allah, khalifatul fil ardi. Kita tilanggulali jasadiyah. Yang mendapat gelar khalifatul fil ardi adalah batangan tu manusia, batangan lu Adam. Nabiyul Adam yang pertama diberikan tugas mengemban amanah sebagai khalifatul fil ardi di atas permukaan bumi. Diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengelola dunia ini sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diberikan kekuasaan ini jangan lupa diri, lupa daratan. Jangan lupa diri, lupa daratan. Kekuasaan manusia punya batas waktu, hanya sementara, tidak kekal abadi. Yang memiliki kekuasaan kekal abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia yang diberikan kekuasaan jangan melupakan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Meskipun engkau diberikan kekuasaan mengelola dunia ini, maka wajib untuk kamu tunduk kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Wajib dirimu, walaupun engkau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib batangamu engkau tundukkan kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Karena yang memang maha berkuasa atas segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan khalifatul fil ardi yang diberikan Allah kepada kau hanya bersifat sementara. Maka wajib siapa saja yang diberikan kekuasaan menjadi pemimpin wajib untuk tunduk patuh kepada kebesaran Allah. Sehingga hakikatil tabiah tihula bo bila ada tempat sujud menundukkan kepala kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Kemudian siapa? Kira-kira kita tahu ya lima. Penguasa seluruh dunia putih, penguasa dunia sementara. Yang pertama yang menguasai dunia ini sebagaimana wartawan atau ngamila yang diberikan kekuasaan, yaitu para pejabat, para pemimpin. Inilah yang menguasai dunia. Para pemimpin, para penguasa. Pemimpin berarti yang menguasai dunia, yang mengelola dunia ini, punya amanah untuk mengelola dunia ini agar supaya menjadi makmur, supaya para pemimpin dapat memakmurkan dunia. Berarti apa yang di bawah kepemimpinannya, maka dia harus berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang pertama yang menguasai dunia adalah para pemimpin. Kedua yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang-orang yang diberikan kelebihan ilmu pengetahuan oleh Allah. Ini yang penguasa kedua. Penguasa dunia itu pertama tailuh ya lima kawasalo kekuasaan menjadi pemimpin. Kemudian penguasa kedua yakni tailuh ya lima kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana-mana para ilmuwan ini mereka menjadi pemimpin. Tapi itu tailuh ya lima khalifah. Titel khalifah punya amanah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Tak ilmu baik, di mana-mana tak ilmu berarti menjadi pemimpin. Kemudian seorang pemimpin tidak mungkin ilmu identik dengan kepemimpinan. Orang yang menjadi pemimpin otomatis dia berilmu. Penguasa kedua dari dunia ini adalah orang yang berilmu. Kemudian penguasa ketiga
Yang menguasai dunia ini sementara ini adalah para konglomerat. Kita menguasai dunia, konglomerat, pengusaha, orang-orang berharta, orang-orang kaya, yang menguasai dunia, yang diberikan kekuasaan oleh Allah, berikan amanah melalui hartanya, dia menguasai dunia, bisa menguasai siapa saja, bisa bikin perusahaan di mana-mana sehingga banyak karyawannya yang dipekerjakan di dalam perusahaan. Penguasa, orangnya pengusaha sukses, tapi itu pengusaha diberikan kekuasaan oleh Allah melalui hartanya menjadi khalifah, pemimpin di dunia ini. Kemudian penguasa ketiga yakni orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan. Di mana-mana orang yang punya kekuatan juga bisa memimpin satu organisasi. Ya. Kelebihan berarti amanat ini loh yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian penguasa yang berikutnya adalah para ilmuwan cendekiawan muslim, para ustadz, para kiai, para ulama. Di mana-mana di kampung-kampung itu yang memimpin agama, memimpin sholat itulah mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal ilmu pengetahuan agama. Yang memimpin sholat yang sedikit diberikan kelebihan oleh Allah dalam ilmu pengetahuan, sehingga mereka menjadi pemimpin agama. Kita penguasa loh dunia menjadi berikan amanah oleh Allah menjadi khalifah fil ardi, mengelola dunia ini. Ulama memimpin umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemuka agama mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya, mengajak jamaahnya untuk menuju Allah, menuju Rasul, mengikuti Allah, mengikuti Allah wa ati Rasul. Ya. Kemudian yang terakhir yang menguasai dunia ini wanita, kaum wanita. Semua yang berkuasa tadi bisa tunduk dan luluh hatinya kepada seorang wanita. Pemimpin bagaimanapun tinggi jabatannya pasti tunduk luluh hatinya ketika berhadapan dengan wanita. Orang yang berilmu bagaimanapun tinggi ilmu pengetahuannya, ya, gelarnya berjejeran, ya, tetap ketika berhadapan dengan seorang wanita pasti luluh hatinya, lunak hatinya ketika diperhadapkan dengan seorang wanita. Konglomerat para pengusaha bagaimanapun banyaknya hartanya, pasti ketika diperhadapkan dengan seorang wanita pasti lunak hatinya. Seorang ulama sekalipun, ustadz sekalipun, pemuka agama sekalipun, ketika berhadapan dengan wanita pasti luluh, bisa ditundukkan oleh seorang wanita. Jadi penguasa terakhir di dunia beti, penguasa terakhir sementara yaitu para kaum hawa, yaitu wanita. Ya. Jadi siapapun pasti akan luluh, yang kuat akan luluh dengan wanita. Jadi siapa saja yang diberikan kelebihan oleh Allah menjadi penguasa, menjadi khalifatul fil ardi atas permukaan bumi ini, wajib tunduk kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Jangan lupa diri, lupa daratan. Benar engkau berkuasa, tapi ingat yang lebih berkuasa dari kekuasaanmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wajib menundukkan pandangan kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Para pengusaha bagaimanapun banyak harta yang engkau miliki, wajib menunduk ke bawah melihat kepada kebesaran dan kekuasaan. Para ilmuwan, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas sekalipun bagaimana luasnya ilmumu, ingat bahwa yang lebih luas ilmunya adalah Allah. Wajib tunduk kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Jangan sombong dengan ilmumu, karena ilmumu hanya titipan Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu yang harus kau tanamkan di dalam hatimu, bahwa tidak ada pengetahuan kecuali pengetahuan yang Allah ajarkan kepadamu. Sehingga yang berilmu jangan sombong, tundukkan pandanganmu ke bawah kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan.
yang punya harta, ya, tundukkan kebesaran, tundukkanlah pandanganmu terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Harta hanya titipan. Suatu saat nanti antara dua, engkau akan diperhadapkan, engkau yang akan meninggalkan harta itu, atau mungkin harta yang akan meninggalkan. Para ilmu ahli agama, ulama, ingat amanah yang diberikan Allah kepadamu. Jadilah pemuka-pemuka agama yang mengayomi umatnya, mengajak umatnya kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau menyesatkan umat, ya. Ajak mereka kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para wanita, tundukkanlah kebesaranmu, amanah yang diberikan Allah kepadamu, keindahan yang Allah berikan kepadamu, ya, wajah yang cantik, tundukkanlah kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan, agar semua yang dalam genggaman kekuasaanmu, wahai para wanita, mereka tunduk kepada kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Kalau demikian, yang diberikan amanah, ya, menjadi khalifatul fil ardi, maka aman dunia ini kepada satu hukum, yaitu hukum Allah dan Rasulnya, ya, Al-Quran dan hadis. Maka akan tetap tegaklah kalimat la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Maka dengan demikian insya Allah kita akan selamat dunia dan selamat akhirat, karena selalu dan selamanya kita menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Kira-kira bab penguli pemaan hati-hati itu nanti akan dilanjutkan di akhir waktu nanti, di kemudian, ya, nanti akan dilanjutkan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.